Militer Iran melancarkan serangan drone terhadap salah satu terminal penumpang di Bandara Internasional Kuwait pada Rabu pagi waktu setempat. 1 orang dilaporkan tewas dan 63 orang terluka akibat serangan ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Brigadir Jenderal Saud Abdul Aziz Al-Atwan, mengonfirmasi serangan drone Iran mengakibatkan kerusakan parah terhadap gedung Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan selain menewaskan 1 orang, 63 orang juga dilaporkan terluka dan telah mendapatkan perawatan medis. Korban tewas dilaporkan berkewarganegaraan India. Saat ini otoritas penerbangan sipil telah menangguhkan lalu lintas udara di Bandara Internasional Kuwait dan mengalihkan penerbangan kedatangan ke sejumlah bandara alternatif. Sebelumnya pihak Garda Revolusi Iran, IRGC, menyampaikan serangan dilancarkan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait usai serangan Amerika Serikat di Pulau Qasem di bagian selatan Iran. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain sebagai balasan karena Amerika Serikat menyerang pulau Iran di Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat mengklaim berhasil menangkal semua rudal dan drone Iran. Militer Iran melancarkan 2 gelombang serangan terhadap aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk, salah satunya di Kuwait. Meski demikian, Amerika Serikat mengklaim berhasil mencegat serangan rudal dan drone Iran sehingga gagal mengenai target. Amerika Serikat menyebut pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh beberapa drone Iran. Sebelumnya, sistem pertahanan udara di Kuwait diaktifkan setelah misil balistik Iran menargetkan pangkalan udara Ali Al-Salem yang menjadi pusat keamanan Amerika Serikat. Kuwait juga mengaktifkan layanan darurat dan penduduk diminta untuk tetap berlindung saat serangan udara terjadi. Selain Kuwait, Bahrain juga mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Serangan udara Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain diduga sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem milik Iran yang berada di Selat Hormuz. Pasukan militer Iran menggelar patroli besar-besaran di Selat Hormuz menggunakan kapal cepat. Dilengkapi persenjataan lengkap, Iran melakukan patroli di Selat Hormuz. Patroli tersebut membimbing kapal-kapal yang melanggar peringatan dari militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa 24 kapal telah berlayar melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Sementara itu di tengah perdamaian yang belum pasti, Iran memamerkan kapal baru bernama 27 Rajab. Iran juga disebut berhasil membuka pintu gudang senjatanya yang sebelumnya diserang Amerika Serikat dan Iran. Sebuah video menampilkan fasilitas militer bawah tanah Iran dengan ribuan drone di dalamnya. Menurut laporan, video ini adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi. Dilaporkan Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, anggota IRGC juga memperlihatkan kapal serang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. Kapal terbaru Iran ini dipamerkan dalam peringatan 90 hari perang dengan AS dan Israel. Kapal ini digunakan armada nyambuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz.
Dikutip dari stasiun televisi Iran, Press TV, kapal ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km dan mampu beroperasi melalui gelombang tinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia, mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam, menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan, kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Pemirsa, Iran menghentikan negosiasi damai dengan Amerika setelah Israel terus berulah melanggar gencatan senjata dengan memperluas serangan ke Lebanon. Akibatnya, Amerika meradang kepada Israel. Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil setelah Israel terus melanggar gencatan senjata dan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran dan meluas ke Lebanon. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan damai akan segera terwujud. Namun tuntutan Iran selama proses negosiasi yakni serangan Israel ke Gaza dan Lebanon dihentikan. Militer Israel ditarik dari Lebanon dan kesepakatan gencatan senjata dihormati semua pihak ternyata dilanggar Israel. Pasca Iran hentikan negosiasi, Trump pun meradang. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama percakapan telepon yang tegang terkait peningkatan agresi militer Israel di Lebanon. Trump mendesak Netanyahu untuk menahan diri dan memperingatkan bahwa serangan ke Beirut akan membuat dunia semakin mengisolasi Israel. Dihentikannya negosiasi oleh Iran meningkatkan tensi konflik di Timur Tengah. Amerika dilaporkan melancarkan serangan ke Pulau Qesem serta kapal tanker Iran. Iran melancarkan serangan balik ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Uni Emirat Arab serta Bahrain. Pusat Komando Amerika CENTCOM juga melaporkan telah menggagalkan serangan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Kementerian Perang Amerika juga merilis rekaman serangan ke kapal komersial Iran hingga Garda Revolusi Iran menargetkan kapal MSC Panaya yang diduga milik Amerika dan Israel. Iran juga memberikan sinyal terus memperkuat pertahanan di Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan dan energi dunia. Bahkan Iran merilis angkatan laut mereka memaksimalkan patroli di Selat Hormuz serta memamerkan kapal cepat terbaru mereka 27 Rajab yang bisa menembakkan 2 rudal sejauh 700 km. Sebelumnya pemirsa, Amerika Serikat meminta agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat aturan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut akan memberikan keringanan kepada Iran jika Iran mematuhi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi nuklir besar sebelum pelonggaran sanksi dipertimbangkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan setiap pelonggaran harus berdasarkan syarat. Rubio juga menolak anggapan bahwa Amerika Serikat menawarkan insentif keuangan untuk mengamankan pembukaan kembali jalur air tersebut. Well, first of all, the deal that we are talking about, or the deal that you've seen reported in the media, is a dynamic situation because the sort of what needs to happen at the front end is they want us to lift our blockade so they can get their ships to market. That isn't going to happen unless they open the straits. So that's the first thing. The second thing that has to happen related to the first is they have to agree to enter into negotiations that are on very specific topics, which they have not been willing to do in the past. Number one, they have to agree to negotiate on the issue of no enrichment. Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak global dan gangguan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran pasokan di seluruh dunia.
Washington menuduh Iran mengancam pelayaran komersial, sementara Teheran mengatakan tindakannya berakar pada kekhawatiran keamanan regional. Iran menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil dan mengkritik apa yang disebut sebagai standar ganda dengan alasan bahwa negara-negara lain di kawasan itu memiliki senjata nuklir tetapi tidak menghadapi tekanan internasional yang sama.